kemerdekaan itu identik dengan mensyukuri nikmat Allah, bukan mengkufuri nikmat Allah. Kalau nikmat kemerdekaan dengan cara mengkufuri nikmat Allah, ini berarti menjadikan khawatir murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lah terus bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah terutama kemerdekaan niki? Yang pertama niku mensyukuri dengan apa? Dengan lisan. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Jadi cara mudah mensyukuri nikmat Allah adalah dengan lisan, yaitu diantaranya mengucapkan apa Bu? Mensyukuri dengan lisan? Alhamdulillah. Sering napa mboten kita mengucapkan alhamdulillah? Sering. Nggih, habis makan apa? Alhamdulillah. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Anak soleh? Alhamdulillah. Jadi mensyukuri nikmat Allah yang paling ringan adalah alhamdulillah. Tapi mungkin ada sebagian orang itu yang sangat susah mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Yang dia ingat adalah kesusahan-kesusahan saja, sehingga lupa atau sedikit mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi orang yang mensyukuri nikmat Allah terbukti dari lisannya yang senantiasa berzikir mengucapkan alhamdulillah, kalimat tahmid ini atas nikmat yang diberikan. Dan juga termasuk membicarakan nikmat Allah kepada orang lain. Niku salah satu bentuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kebanyakan niku sing diceritakno panjenengan niku nikmat napa susah? Susah. Lek nikmat mantun oleh rezeki kata misalnya meneng napa cerita kadang? Meneng. Khawatir kan ngoten nggih. Khawatir macam-macam. Nggih. Jadi menceritakan nikmat pada Allah niku juga perlu kita ceritakan alhamdulillah ya. Sawah saya lumayan bagus padinya misalnya ngoten. Alhamdulillah ya, dapat rezeki dari Allah ini dan itu ya. Jadi tidak selalu dan melulu kesusahan yang diceritakan, tapi kenikmatan yang diceritakan. Alhamdulillah anak saya, cucu saya lahir dengan sehat ya, dengan normal. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan walaupun mungkin tak tahu sama tempe. Disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah niku enak hidupnya. Ada orang tersiksa karena merasa kurang nikmat yang diberikan Allah. Ada seseorang itu yang bilang begini ya, di kulkas saya cuma ada telur, cuma padahal telur itu nikmat nama mboten Bu? Oh nikmat, cuma ya. Berarti itu kurang mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ada telur, tinggal mencari mungkin sayur-sayurannya di pekarangan atau di depan. Jadi itu. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah terutama kemerdekaan itu adalah mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Pripun carane? Cara mensyukuri nikmat Allah yang kedua adalah dengan hati yang bahagia, senang. Hal ini dilakukan dengan cara mengakui serta meyakini bahwa semua nikmat yang dirasakan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur dengan hati akan membuat kita merasakan ketulusan dari nikmat yang telah Allah berikan selama hidup. Terutama nikmat nopo? Iman, Islam dan ihsan. Nah ini kita ceritanya iman, Islam dan ihsan ini. Jadi niku sangat nikmat kita ketika kita diberikan menjadi seorang muslim. Bayangkan naudzubillah min dzalik orang-orang kafir sampai kematiannya kafir niku hidupnya teng pundi Bu Pak? Di neraka. Orang-orang kafir hidupnya di mana? Ketika dia meninggal masih kafir di neraka. Selama-lamanya mboten?
kalau selama-lamanya tidak ada ujung, tersiksa terus di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita minta kepada Allah husnul khatimah, akhir hidup kita yang baik, akhir hidup kita masih menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu amalan-amalan husnul khatimah, dan kita berdoa kepada Allah akan diberikan akhir yang baik atau husnul khatimah. Kemudian yang ketiga adalah cara mensyukuri nikmat Allah, terutama kemerdekaan ini. Mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah yang ketiga adalah dengan apa? Anggota tubuh. Maksudnya menggunakan tubuh kita niku untuk berbuat kebaikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, anggota tubuh kita lengkap. Ibu-ibu tangannya pun pinten? 2. Kaki pinten? 2. Berarti utuh mboten? Utuh. Ada enggak yang kakinya 1, tangannya 1? Ada. Ya, dan kita diberikan Allah anggota badan yang utuh ini, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru lek setunggal mboten lek jalan abot ya, terasa oh ternyata nikmat Allah itu sangat berharga. Ya. Jadi terus apa yang dilakukan dengan mensyukuri anggota badan kita yang masih kuat, yaitu ibadah kepada Allah dengan totalitas sekuat tenaga kita. Orang naik gunung kuat, orang nge-gym kuat, orang latihan push up kuat, orang mungkin tajam nanti kuat. Tetapi yang kuat tajam belum tentu kuat tarawih, gitu. Orang yang kuat tajam belum tentu kuat ibadahnya tengah malam. Karena apa? Ibadah itu identik dengan keimanan. Orang yang badannya kekar, pandai bergulat, belum tentu dia bisa kuat sholat malam. Ya, karena ibadah itu identik dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa malu ketika kuat jalan jauh tapi tidak kuat ketika sholat malam, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan. Cara mensyukuri nikmat Allah yang tak kalah penting adalah dengan melakukan amal perbuatan. Jadi bersyukur tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, melainkan melalui amal perbuatan. Misalnya apa? Beribadah wajib, sholat 5 waktu di masjid atau di musola, bersedekah, menjalankan amalan sunnah dengan segala bentuk kebaikannya. Kemudian yang kelima adalah cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan tadi. Memuji dengan cara apa? Ya Razzaq, yang Maha memberi rizki. Berilah rizki kepadaku ya Allah. Selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa syukur. Ya, ketika seorang anak minta sesuatu, ya mari kita minta pada Allah. Ya, ketika seorang pasangan minta sesuatu, ya kita minta pada Allah terlebih dahulu. Semoga Allah kabulkan apa yang kita pinta. Nah, niku cara mensyukuri Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha memberi, dan kita kepadanya yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah cara mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Beribadah. Semakin rajin beribadah, termasuk hamba itu adalah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan para sahabat bagaimana rasa bersyukurnya kepada Allah. Bilal rasa bersyukurnya dengan cara habis wudu sholat 2 rakaat. Habis wudu sholat 2 rakaat. Lah wudunya berapa kali lah dia sholat 2 rakaat. Itu bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi cara-cara sahabat yang lain. Ada rasa syukurnya dengan cara merawat orang tuanya, memberikan kecukupan kepada orang tua, memenuhi kecukupan kebutuhan orang tuanya. Ini bentuk rasa syukur. Karena dahulu beliau telah merawat kita, dahulu beliau telah membiayai kita ini dan itu, ngasih makan kita, ya. Nah, itu rasa syukurnya adalah dengan cara membalas kebaikan orang tua, walaupun balasannya tidak setimpal, tetapi berusaha dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketujuh adalah rasa syukur itu bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu kita meniru cara sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
makan makanan yang bergizi, ya. Kurma menjadi harian kita. Kemudian menghindari makanan yang cepat saji, mie instan yang mungkin banyak merusak lambung, ya, dan atau pencernaan, ya, dan lain sebagainya. Kita menjaga kesehatan karena supaya ibadah kita kepada Allah bisa maksimal. Itu cara mensyukuri pola hidup makan. Kemudian yang kedelapan adalah cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan menjaga kebersihan, ya. Termasuk kebersihan hati itu yang utama. Ada seseorang yang mungkin dia khawatir rumahnya kotor, ya. Kita senang memang rumah bersih. Ada seorang yang khawatir kendaraannya kotor, tapi kita dianjurkan juga menjaga kebersihan hati, ya. Mobilnya besar sedikit bingung mencari apa namanya reparasi, ya, memperbaiki, bingung, ya. Tapi ketika hatinya kotor dia nggak bingung, lupa, ya. Lisannya nggak terjaga, dia nggak bingung, bagaimana sih lisan saya ini kok sembarangan ngomong, ya. Kadang nggak bingung, ya. Tapi kalau kendaraannya lagi bermasalah bingung sekali, ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga kebersihan itu, ya, termasuk hal yang dianjurkan. Bersih dari apa? Bukan hanya sekedar bersih dari sampah rumah kita, bukan hanya bersih dari kotoran rumah kita, tapi menjaga kebersihan kita dari benda-benda syirik. Ya, ada jimat-jimat tidak dibuang eman katanya. Ada keris yang katanya menjaga rumah. Lah itu tidak bersih, berarti masih kotor. Gak ada patung-patung di rumah dibiarkan, padahal malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patungnya, ada jimatnya, ada gambar-gambar yang bernyawa, ya. Jadi itu termasuk masih kotor, setan gampang masuk, tuyul gampang masuk, ya. Jadi ada sebagian daerah yang pelihara tuyul, ya. Nah, jadi kadang di dompet hilang, ada yang hilang 3 juta, ya 200, ya, dan sebagainya. Baru-baru ini saja, ya. Di sini ada kehilangan, ya, buatan nggih Bu, nggih. Alhamdulillah. Napa artane buatan dihitung, lali hilang siji gak kerasa nggih Bu, nggih. Masyaallah. Saking kathahe nggih. Ya alhamdulillah. Saking kathahe gak dihitung, lali wis hilang wondak. Nggih. Wah ini ku. Wonten daerah dekat-dekat sini saja, nggih, dekat Semboro, nggih. Daerah Bulsari. Nggih. Kemudian yang ke-9 adalah mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Dengan senyum, sering senyum Bu, mudah tersenyum. Nggih, ketemu saudaranya sesama muslim tersenyum. Nggih, bapak ketemu ibu tersenyum, ibu ketemu bapak juga tersenyum. Niku berasa syukur, alhamdulillah. Nggih, bapak masih sehat, ibu masih sehat, tersenyum. Nggih. Jadi senyuman iki saged memberikan energi positif pada sinten, diri sendiri dan orang lain, ya. Bahkan dikatakan senyum itu termasuk sedekah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah tersenyum, ya, mudah tersenyum. Walaupun beliau dihina, diludahi dan lain sebagainya, beliau tetap tersenyum. Dan kita niku belajar menjadi hamba yang pandai tersenyum. Ya, orang yang sulit tersenyum biasanya orang yang gampang sakit hati. Nggih mboten? Tiyang sing sulit tersenyum itu gampang sakit hati. Nggih, tanggane ngomong dikira rasa-rasa dheke. Lah to. Tanggane ngomong sithik dikira, wow, iki paling nganu aku iki. Nah, ngoten. Tapi lek yang sering tersenyum, insya Allah pikirannya positif, tidak mudah nopo menuduh saudaranya ngerasani dheke ataupun hal yang lain. Kemudian yang terakhir adalah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah napa? Mensyukuri nikmat Allah dengan harta. Pripun caranya? Yaitu menolong saudara muslim yang membutuhkan, terutama Palestina. Alhamdulillah Indonesia ini
dalam memperingati kemerdekaan menyumbang ke Palestina entah berapa ton mengirim dengan pesawat menerjukan bantuan ke Palestina. Alhamdulillah sangat membantu. Kita dukung pemerintah ini yang membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Karena apa, ketika dahulu kita itu merdeka yang nyumbang banyak kuatan itu saking budi Palestina. Kalau balas kebaikan mereka berarti itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu diri lah gampangannya. Biar merangkak Indonesia yang bantu negara pertama kali ini ku Palestina. Pribadi malah, masya Allah. Padahal mereka juga masih membutuhkan. Bahkan sampai dahulu itu pernah saudara kita dari Indonesia anggota dewan bantu di sana ngasih kalau kurang lebih 1 M ya, karena di Indonesia ada bencana, orang Palestina ngumpulkan uang pisan nitip 2 M kangge Indonesia pas bencana tsunami Tanopo waktu itu loh. Masya Allah. Jadi walaupun mereka tertindas, terjajah, tetapi tidak punya mental, istilahnya mental jelek, tidak punya mental meminta-minta. Andai kata dikasih alhamdulillah bersyukur pada Allah, tapi mereka tidak buta dan tuli untuk membantu kita di Indonesia ini pada waktu itu yang terkena bencana. Ya, jadi masya Allah. Ya, itulah cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kemerdekaan. Oke, kita ulangi. Napa wau Bu? Yang pertama, cara mensyukuri nikmat Allah. Napa? Mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua napa? Mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh. Yang keempat napa? Mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan. Yang kelima, mensyukuri nikmat Allah dengan memujinya, memuji Allah dengan sifat-sifatnya Asmaul Husna, asma Allah yang baik. Kemudian yang keenam adalah mensyukuri nikmat Allah dengan taat beribadah. Ini salah satu bentuk syukur. Yang ketujuh adalah mensyukuri nikmat Allah dengan pola hidup sehat, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedelapan, mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga kebersihan hati kita dari syirik, kebersihan rumah kita dari syirik, kebersihan hati kita dari iri dan dengki dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan adalah mensyukuri nikmat Allah dengan senyuman, gampang tersenyum, bukan senyum sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Harta kita yang kita miliki untuk bersedekah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, sarana pendidikan, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah menjadikan hati kita, lisan kita yang pandai bersyukur sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدمدها وأديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.